Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Busyro juga Pak Iman, ini menjadi media untuk saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Raudhah MR. Salam kenal, salam silaturahmi, termasuk yang saya hormati Maaf juga Pak, Bunda Eti Mulyati. Halo? maaf Pak, bukan Raudhah tapi Riyadhah Pak. Oh iya betul, Riyadhah MR betul. Riyadhah itu latihan betul. Raudhah itu taman, lebih ke taman, maaf. Betul. Bunda Eti Mulyati yang saya hormati dan semua yang hadir dalam Zoom ini, saya doakan semuanya Allah senantiasa muliakan dan bahagiakan. Juga Allah berikan kesehatan walafiat, Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua, Allah anugerahkan rezeki yang berkah berlimpah, Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, pasangan hidup yang sehidup semati, juga sesurga. Kalau kemarin saya salah sampaikan, bukan sehidup semati sekarang mah, sehidup sesurga kita semuanya. Seperti itu. Kita semuanya. Amin. Dan insya Allah dalam Zoom ini kita menjadi satu sama terhubung untuk bisa di sini kita berkumpul bersama nanti di akhirat Allah kumpulkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Rasulullah SAW. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bagi teman-teman yang mungkin saya juga baru kenal dengan teman-teman. Saya Ahmad Agus Fitriawan. Aktivitas saya sehari-hari adalah guru di MTS Matul Anwar Nurul Kamal di daerah Bogor, Kecamatan Rancabungur. Sudah sejak 2001 saya menggeluti dunia pendidikan sebagai guru. Sampai dengan saat ini saya pun masih mencintai profesi guru tersebut. Lalu Allah izinkan saya ketemu dengan ilmu magnet rezeki ini di awal tahun 2000. Allah pertemukan saya di Ramadan akhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 2000. Allah izinkan saya, Allah qadarullah, Allah pertemukan dengan ilmu magnet rezeki. Dari sejak itu sampai saat ini saya insya Allah mudah-mudahan dan selalu akan saya senang mencintai ilmu magnet rezeki ini. Seperti itu. Yang kemudian saya hari ini juga selain sebagai guru, saya juga aktif menulis di beberapa media massa, baik online maupun cetak, di Republika, di Pikiran Rakyat, di Radar Bogor, seperti itu. Dan selebihnya saya adalah pejuang sama teman-teman juga, pejuang ilmu MR, pengamal ilmu MR, lebih tepatnya ya pengamal ilmu MR. Gitu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki ini. Baik, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Allah izinkan saya melalui Pak Busyro dan Pak Iman untuk menyampaikan materi istighfar pangkal kaya. Seperti itu. Mudah-mudahan materi ini bisa kita pelajari bersama, kita pahami bersama, dan Allah mudahkan juga untuk mengamalkan ilmu ini. Itu saja mungkinnya, salam kenal sementara ya. Langsung masuk ke materi ya Pak Busyro ya. Silakan. Halo? Yap. Siap. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana memahami konsep sebuah istighfar yang menjadi pangkal bagi kekayaan kita, perlu kiranya saya atau kita memahami bersama untuk mengetahui lebih detail dulu, lebih jelas tentang konsep kekayaan itu sendiri, seperti itu. Yang mungkin diawali dengan sebuah pertanyaan, perlu nggak sih sebetulnya kita mengetahui tentang makna kaya itu sendiri gitu, seperti itu. Atau memang nggak usah repot-repot lah membahas kekayaan itu, seperti itu.
Nah, lalu kemudian saya mencoba dari dua pertanyaan itu antara perlu dan tidaknya kita memahami sebuah konsep tentang menjadi kaya itu. Saya ingat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu loh. Itu sepertinya pepatah ini juga bagi saya pribadi itu cocok juga untuk kita sandingkan dengan tak kenal maka kita tak sayang. Kalau kita tak kenal dengan apa itu sebuah kekayaan, maka kita pun tak akan serius gitu untuk meraih sebuah kekayaan tersebut dan akan membuat hati kita menjadi senang gitu. Saya ibaratkan seperti ini. Kalau kita menikah misalnya nih, menikah dengan seseorang, lalu kemudian orang itu tidak kita sayangi gitu, tidak kita kenal, di awal tidak kenal kemudian kita tidak sayangi, maka akan rasa-rasanya seperti itu Pak Busro ya. Yang terjadi hubungan itu akan hambar gitu. Jadi perlu juga kayaknya untuk kita kenal dulu. Nah, setelah kita kenal, maka kita pun akan sayang dengan orang yang kita kenal atau dengan sesuatu yang kita kenali itu. Seperti itu ya. Nah, maka berangkat dari situ, lalu kemudian memang perlu kita memahami konsep kaya dalam hal ini mungkin pandangan agama Islam seperti apa itu kekayaan itu gitu kan. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan kekayaan dalam konsep sebuah ajaran agama Islam, kalau saya baca dalam literatur bahasa Arab itu kayak itu diambil dari kata ghaniyun. Ghaniyun itu artinya kaya gitu. Nah, definisi yang saya telusuri dari Mu'jam Mufahrras Lughatil Arabiyyah itu ada 3 makna dari definisi kaya itu. Bahwa yang namanya kaya itu punya banyak. Pertama, punya banyak. Seseorang yang mempunyai banyak, memiliki banyak harta, banyak uang, itu bisa definisi kaya. Terus yang kemudian, orang kaya itu tidak butuh. Tidak butuh. Lalu orang kaya itu menolak. Nah, dari 3 makna itu, apa kaitannya maksudnya gitu? Satu makna, satu kata, tapi memiliki banyak makna. Tadi kalau saya sampaikan bahwa kaya itu adalah punya banyak harta, uang, perhiasan, rumah segala macam, kendaraan segala macam, dan dia juga tidak butuh, dia juga menolak. Nah, satu kata ini tapi memiliki banyak makna gitu. Apa maksudnya? Saya bisa menganalogikan begini. Kalau orang sudah punya banyak, maka akan cenderung tidak butuh orang lain. Karena ia akan menolak jika disodorkan orang lain. Ibarat juga begini, kalau orang sudah banyak makan dengan perut yang kenyang, banyak punya dia yang dia makan, maka akan cenderung tidak butuh makan lagi tuh. Perutnya sudah terisi dengan kenyang itu. Karenanya ia akan menolak untuk makan lagi. Ditawarin apapun dia tidak akan ini. Nah, itu konsep sederhana dari sebuah kata kaya. Atau juga misalnya ini, orang yang sudah terlalu banyak tidur, gitu kan, kemudian dia akan tidak butuh tidur lagi karena udah cukup tidurnya, ngantuknya juga tidak akan hilang. Makanya ya kalau disuruh tidur lagi itu nggak akan bisa gitu, dia tidak akan bisa tidur. Itu makna sederhana dari sebuah kekayaan, bahwa dia kaya itu pertama dia punya banyak, kemudian dia tidak butuh, dan yang ketiganya dia akan menolak, seperti itu. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan konsep ajaran Islam, ada sebuah firman Allah yang berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, bersifat tidak butuh apapun atau siapapun, lagi Allah maha mulia. Seperti itu. Atau misalnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, Allah berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu sungguh maha kaya, tidak butuh alam semesta gitu. Nah, konsep kaya itu dalam ayat yang tadi saya sampaikan, baik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ataupun Al-Imran, itu menyatakan bahwa sesungguhnya itu kalau
terkait dengan bagaimana manusia diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Kalau kita sebagai manusia, gitu kan, beramal ataupun tidak beramal, itu bagi Allah itu nggak butuh gitu. Makanya Allah itu maha kaya gitu. Jadi perintah apapun, misalnya perintah sholat, perintah zakat, gitu kan, perintah bersedekah, perintah berbuat baik apapun, itu konteksnya Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh kamu gitu. Tidak butuh. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, tidak mengeluarkan zakat, tidak butuh gitu. Bahkan alam semesta sekalipun yang lebih besar dari manusia itu tidak akan mencukupi gitu, tidak akan butuh menutupi kebutuhan Allah karena Allah memang tidak butuh gitu. Nah itu konsep kaya yang harus saya pikir harus kita pahami bersama dulu gitu. Namun sesungguhnya konsep kaya dalam pandangan Islam itu sendiri, kalau itu dari segi definisi bahasa Arab dalam literatur bahasa Arab, ada sebuah hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah, dari hadis riwayat Bukhari, yang mengatakan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kathratil fardi walakinnal ghina ghinan nafs. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakikat kaya bukan dari banyaknya harta, namun sesungguhnya kaya adalah kekayaan hati, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kekayaan hati itu gitu. Nah, lalu kemudian saya menjumpai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi bahwa yang artinya wardallahu ma bima qasamallahu laka takun a'lan nas. Ridho Allah dengan pemberian, ridho kepada Allah dengan pemberiannya, maka kamu akan menjadi hamba yang paling kaya. Jadi kalau saya mencoba memahami dari dua makna ini, bahwa yang sesungguhnya kaya yang sesungguhnya dalam konsep pandangan Islam adalah kita ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu. Bukan, saya ingin kembali menegaskan perbedaan konsep ikhlas dengan ridho itu ada perbedaan yang sangat ya, namun yang sangat berbeda, namun kita terkadang salah menempatkan penggunaan. Kalau ikhlas itu lebih kepada kita rela memberi. Kalau ikhlas itu, kalau ridho lebih kepada kita ikhlas rela untuk menerima. Nah, pada konteks kekayaan hati yang dimaksud dalam hadis riwayat Bukhari ini, bahwa sesungguhnya kaya yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, artinya kita ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti itu ya. Nah, dengan seperti apa ridhonya itu? Dengan cara bersyukur. Di sini dijelaskan lagi, saya temukan dalam hadis riwayat Muslim. Saya bacakan artinya saja. Bagaimana kita untuk bisa merasakan bahwa kita itu ridho dengan ketentuan, dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, yaitu sebagaimana hadis riwayat Muslim, lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Untuk konsep kekayaan standar, misalnya standar umum manusia terkait dengan banyaknya uang, banyaknya harta, banyaknya perhiasan. Nah, ini sangat jelas sekali hadis riwayat Muslim ini memberikan tuntunan kepada kita bahwasanya agar kita bisa ridho dengan pemberian Allah pada kita saat ini, seperti itu, dengan cara melihat orang yang ada di bawah kalian. Dan janganlah melihat kepada orang yang ada di atas kalian, karena itu lebih pantas untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Jadi saat kita sekarang nih misalnya memiliki harta, bisa kita sebutkan lah misalnya, kita saat ini punya kendaraan 1 motor gitu kan. Nah, sementara keinginan mah lebih, misalnya kita ingin punya kendaraan mobil roda 4 gitu kan. Boleh-boleh saja gitu.
untuk memiliki keinginan itu. Tapi pada posisi kita rela menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan kita dimilikinya, diizinkan oleh Allah untuk memiliki kendaraan motor tersebut, maka sesungguhnya itulah kekayaan yang sejati. Dan caranya supaya kita di satu sisi kita ingin memiliki kendaraan yang lebih dari motor, kemudian sementara kemampuan belum ada, nah itu akan menjadi sebuah perisai rezeki itu bagi kita. Nah, caranya adalah kita lihat masih banyak juga di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita yang bisa jadi dari segi kemampuan finansialnya mereka belum berkesempatan memiliki kendaraan motor gitu kan. Mereka masih harus jalan kaki gitu kan. Nah, kita dianugerahkan rezeki sama Allah punya kendaraan motor atau lebih dari itu. Nah, itu adalah sebuah kekayaan yang sangat-sangat islami sekali seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya ingin juga menyampaikan materi yang sangat pokok bagi kita semua untuk kita ketahui kaitannya dengan konsep istighfar. Nah, bagaimana kok istighfar bisa menjadi pangkal sebuah kekayaan gitu loh. Seperti itu. Saya masih teringat apa yang pernah disampaikan oleh guru kita Ustadz Nasrullah dan itu menjadi ayat favorit bagi saya dalam Quran surat, masih ingat mungkin teman-teman, Quran surat yang ke-71 surat Nuh ya, ayat 10 itu berkisah tentang kisah Nabi Nuh dengan para kaumnya yang mengatakan, yang dikisahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, tema yang saya ambil dari materi hari ada apa dari pada kesempatan hari ini tentang pangkal pangkal kekayaan itu adalah istighfar. Saya mencoba memahami dan kemudian mencoba meyakini, bahkan saya praktekkan ternyata itu sungguh-sungguh sangat luar biasa dahsyatnya gitu. Istighfar itu membuat kekayaan yang ya menjadi pangkal kekayaan lah gitu. Kalau saya baca artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun gitu. Nah, perintah istighfar ini kan perintah untuk kita laksanakan gitu. Nah, nanti akan kita bahas lah apa itu konsep istighfar sehingga bisa menjadi pangkal sebuah kekayaan. Nah, konsep istighfar yang kemudian kita pahami bersama dari ayat ini adalah kalau orang yang sudah beristighfar kan pada prinsipnya dari arti saja misalnya istighfar itu kan ya Allah ampunilah aku, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku. Nah, ada 3 makna yang bisa kita pahami dari makna istighfar itu. Pertama, bahwa istighfar itu memiliki makna pengakuan seseorang akan kesalahan yang diperbuatnya. Itu konsep pertama. Makanya dia memohon ampun. Jadi ketika seseorang yang kemudian mengucapkan istighfar, sejatinya dia sudah menyadari akan kesalahan yang diperbuatnya. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua dari istighfar adalah kalau sudah menyadari bahwa kita bersalah atas perbuatan yang kita lakukan, maka konsep yang kedua dari istighfar adalah kita memohon ampun. Ya Allah, aku sudah berbuat salah, maka aku mohon kepadamu untuk ampuni dosaku atas perbuatan yang salah, atas perbuatan salah yang aku perbuat. Seperti itu. Nah, setelah itu terkumpul, tidak selesai minta ampun. Jadi sudah menumbuhkan kesadaran dengan mengakui kesalahan, kemudian meminta ampun, tidak selesai di situ. Istighfar yang ketiga dilanjutkan dengan kita ada keinginan, ada kemauan untuk bisa belajar tidak mengulangi akan kesalahan yang sama, seperti itu. Maka 3 konsep istighfar inilah kalau kita pahami, kita amalkan, insya Allah itu akan menjadi
pembuka rezeki, peluang kita untuk bisa menjadi kaya gitu. Nah, kalau dalam bahasa sederhana ilmu magnet rezeki itu, saya salah, ampuni saya siap belajar. Nah, jadi astagfirullahaladzim itu kita tanamkan bersama. Ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, kita sadari saya salah, ampuni saya ya Allah, saya siap belajar seperti itu. Maka janji Allah itu ketika kita melaksanakan 3 hal ini, yang pertama di sini disebutkan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan itu air dari langit. Yursilis sama, jika kamu memohon ampun, niscaya dia akan menurunkan hujan. Yang turun dari langit itu kan hujan. Midrara, yang lebat kepadamu. Nah, midrara ini kan air yang sangat lebat, yang tidak mungkin tidak turun dari langit itu satu tetes demi tetes gitu kan. Atau misalnya di atas tetes itu apa, Pak Busro itu? Artinya sangat deras lah gitu. Ibarat banjir, ibarat apa gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan kalau air hujan deras itu kan untuk payung yang misalnya tebal sekalipun kalau udah deras itu akan kena, hancur tuh payung itu bisa jadi. Nah, air yang turun dari langit kalau kita ibaratkan sebuah rezeki, maka sesungguhnya saya bisa mengasumsikan rezeki Allah itu sebetulnya itu ibarat air yang Allah turunkan dari langit. Kalau sesuatu apapun yang ada di bawahnya, maka sesungguhnya yang ada di bawah itu pasti akan basah, pasti akan dapat rezeki Allah gitu. Pasti akan dapat rezeki Allah, karena tidak mungkin itu air yang turun dari langit lalu di bawah tidak dapat. Hanya ada satu orang yang kemudian bisa jadi, bukan bisa jadi, itu pasti kemungkinan tidak akan dapatkan air yang basah itu kalau dia menggunakan pelindung, menggunakan perisai gitu kan, ya. Nah, si perisai-perisai itulah yang menghalangi kita. Kalau dalam bahasa ilmu MR itulah kita sebut dengan dosa. Perisai itu kan dosa kita gitu. Kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak perbuatan maksiat kepada Allah seperti itu, maka sesungguhnya air yang turun deras dari langit itu tidak akan sampai ke kita. Rezeki yang Allah turunkan dari kita itu tidak sampai. Maka pemahaman konsepnya, bukan Allah tidak mau memberikan rezeki, bukan Allah pelit terhadap kita gitu. Justru harus disadari, bisa jadi perisai-perisai yang ada dalam diri kita, dosa-dosa yang dalam diri kita, itulah kemudian yang menjadi penghalang datangnya rezeki kita, penghalang sumber kekayaan itu akan hadir ke kita gitu. Nah, maka jawabannya sebetulnya sudah dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 10 itu. Istighfarlah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Akuilah, sadarilah bahwa engkau banyak salah. Minta ampunlah kepada Allah dan mau belajarlah untuk kesalahan itu supaya tidak terjadi lagi. Maka Allah akan turunkan itu. Nah, kaitannya dengan pangkal kaya tadi, Allah sudah turunkan rezeki, sudah turunkan air hujan yang lebat. Maka di sini ada kalimat berikutnya, ayat berikutnya, ayat 11. Wa yumdidkum bi amwalin. Wa yumdidkum bi amwalin. Dan Allah akan memperbanyak harta. Nah, memperbanyak harta, amwalun kalau dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jama. Jama dari kata malun. Malun itu satu harta gitu. Ibarat kalau punya uang kepingan terkecil itu Rp1 gitu, malun. Kalau amwalun itu bisa Rp3, Rp4, atau bisa jadi lebih dari itu. Harta demi harta gitu. Nah, wa yumdidkum bi amalin lainlah yang kemudian menjadi harus menjadi konsep pemahaman kita bahwa dengan istighfar itu Allah akan anugerahkan kepada kita harta demi harta yang Allah anugerahkan kepada kita, bukan hanya satu atau dua juga gitu, tapi lebih dari itu gitu. Nah, persoalannya tadi ya, kenapa misalnya harta kita yang kita cari dengan cara bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan lembur gitu kan. Terus sudah kemudian dengan kalau bahasa saya nyambi kali Pak ya,
Nyambi itu sudah dapat pekerjaan pokok, ibaratnya gitu, ingin cari peluang yang kedua gitu, nyambi lagi dengan pekerjaan lain gitu. Itu tapi kekayaan yang apa, hasil yang kita dapatkan masih segitu-segitu saja gitu. Maka bisa jadi itu terjadi adanya penghalang atau dosa yang kemudian menghalangi kita akan datangnya rezeki-rezeki itu. Nah, bukan hanya harta juga Allah berikan dengan istighfar itu. Ya, ini sudah terjawab ini bagi kita semua dan kita yakini bahwa dengan istighfar itu akan menjadi sebuah pangkal kekayaan kita. Namun konsep istighfar harus kita pahami, harus kita yakini bersama. Kita harus mengakui kesadaran kita bahwa kita salah, kita harus memohon ampun atas kesadaran kita, dan kita pun mau belajar tidak mengulangi kesalahan itu. Maka Allah janji akan memberikan harta demi harta, juga wabanin, anak demi anak. Bisa jadi anak kita ya yang sekarang anak kandung ya suatu saat nanti dia menjadi lebih sukses, lebih bahagia gitu kan. Nah, lebih bahagia dan kemudian ketika dia menjadi bahagia itu kan harta juga bagi kita. Udah mah anak itu menjadi harta kita yang sesungguhnya gitu ya. Ditambah lagi kesuksesan dari keberhasilan anak kita itu menjadi juga tambah lagi kebahagiaannya itu kan. Nah, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha gitu kan, Allah dan tadinya punya satu cabang, Allah tambahkan, Allah permudah, izinkan punya cabang kedua, cabang ketiga dari perusahaan yang kita kelola. Itu kan secara tidak langsung Allah berikan sebagai ganjaran lah, itu balasan dari apa yang kita perbuat. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah juga akan berikan kebun-kebun, ya. Di samping kebun-kebun juga Allah akan berikan sungai-sungai gitu kan. Kan selalu identik yang namanya jannah itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan gitu kan. Nah, maka tidak ada pilihan lagi lah kalau bagi saya gitu kan. Bagi kita lah harus kita sadari kalau selama ini kita bekerja pagi, siang, sore gitu kan. Kemudian penghasilan kita, kekayaan kita gitu yang kita harapkan gitu, finansial kita seperti tidak ada kenaikan gitu. Nah, itu lagi-lagi kembalinya bukan kepada Allah yang maaf misalnya dalam tanda petik tidak sayang ke kita, bukan Allah tidak sayang, bisa harus kembalinya kepada kitanya yang bisa jadi banyak dosa, banyak perisai yang kemudian menghalangi datangnya rezeki kita itu, menutupi datangnya rezeki kita itu, seperti itu ya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini saya juga mengingatkan diri saya pribadi gitu kan, mengingatkan kita semua gitu kan. Saya juga bukan manusia yang paling bersih gitu kan, bukan juga manusia yang paling mulia gitu, tapi lebih kepada betapa banyak dosa yang saya perbuat, betapa dosa yang saya lakukan baik itu terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua gitu. Nah, setelah menemukan ayat ini, ya Allah ternyata gitu bisa jadi penghalangan itu banyaknya dosa yang tidak kita sadari gitu kan, dari mulai akil balik sampai kita sekarang ini, sehingga kekayaan itu yang kita impikan, yang kita harapkan gitu, itu tidak mudah untuk diraih seperti itu. Mungkin itu saja Pak Busro pengantar atau materi yang bisa saya sampaikan. Nanti lebihnya kita sharing saja lah gitu ya, supaya lebih komunikatif, kita berbagi informasi dan juga bisa saling share aja lah cepatnya gitu. Jadi konsep istighfar pangkal kaya itu dasar yang bisa kita jadikan landasannya adalah Quran surat Nuh surat 71 ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Seperti itu Pak Busro. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istighfar ini. Kalau mau lihat artinya gini ya, Rasulullah saja
gitu. Rasulullah itu bukan Rasulullah, dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi kita terakhir Nabi Muhammad SAW, itu sesungguhnya mereka juga memiliki konsep istighfar yang sangat luar biasa. Nabi Adam misalnya dia punya konsep istighfarnya yang sangat terkenal dan termaktub dalam Quran surat Al-A'raf itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzolimi diri kami, jika engkau tidak mengampuni dan kasihani kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi gitu. Ini kalau lihat baca asbabun nuzul surat Al-A'raf 23 ini, itu Nabi Adam itu hanya melakukan satu kesalahan saja, itu dia sudah merasa dirinya yang menzolimi diri sendiri gitu. Maka sangat naif bagi seorang manusia gitu kan, bagi kita belajar untuk bisa belajar dari kisah Nabi Adam ini. Sudah begitu banyak dosa yang kita perbuat gitu kan. Untuk baca istighfar saja, misalnya masih ada yang abai, masih ada yang lalai gitu. Nabi Adam ini hanya satu kesalahannya, dan tergoda oleh iblis untuk meminum baholi, tapi doanya, istighfarnya itu dia mengakui kesalahan gitu. Seperti itu. Nah, seperti misalnya juga Nabi kita besar Nabi Muhammad SAW itu punya istighfar tersendiri yang diriwayatkan dari hadis Abu Daud, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, Allah Tuhanku, ampunilah dan terima taubatku karena Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Itu juga ada banyak juga yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah para nabi yang mereka semuanya punya istighfar sendiri-sendiri gitu. Nabi Yunus juga punya istighfar saat dimakan oleh ikan paus, ada istighfar sendiri. Nabi Ibrahim juga punya istighfar sendiri gitu. Nah, maka belajar dari banyaknya istighfar yang sudah dicontohkan oleh para nabi yang sudah dijamin udah bersih lah gitu. Maka bagi kita sebagai manusia biasa, saya secara pribadi juga mengajak dari pribadi ini dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan untuk tidak melupakan istighfar dalam setiap kehidupan kita, karena mudah-mudahan dengan banyaknya istighfar, dosa-dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, lebih banyaknya sih dosa yang tidak disadari kayaknya, seperti itu, Allah ampuni gitu, sehingga secara perlahan Allah akan anugerahkan rezeki yang berlimpah, harta yang banyak, kekayaan yang luar biasa lah, seperti itu. Itu saja mungkin Pak Busro. Mohon maaf mungkin teman-teman sekalian semuanya, kita nanti sharing aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dahsyat pemaparannya dari Pak Agus Fitriawan ini. Konsepnya tentang istighfar adalah pangkal dari kekayaan. Istighfar pangkal kaya. Di mana beliau dalam catatan saya mengambil dasar atau landasan dari surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yaitu di mana di ayat 12-nya itu Allah menjanjikan akan membanyakkan harta kepada kita semua asalkan kita mau melaksanakan yang di ayat 10. Ya. Oke. Sekarang sudah Pak Roni, suara saya gimana? Jelas Pak. Oke. Jelas. Jadi seperti itu yang disampaikan Pak Agus. Kalau yang awal-awal tadi sih cuma definisi seperti definisi kaya dalam bahasa Arab dari Al-Ghani itu banyak, mempunyai banyak dan tidak butuh. Dan yang ketiga artinya menolak. Jadi itu sih definisi. Jadi yang kita ambil sini intinya Pak Agus mengatakan bahwa sebenarnya Allah itu maha kaya dan ingin memberikan kekayaan yang banyak sekali kepada kita. Bukan hanya banyak,
tapi banyak itu kalau bahasa Jawa Timurnya. Banyak Oh gitu. sekali. Banyak ya. Ya, itu diistilahkan di dalam surat Nuh ayat 11. Yursilis sama alaikum midrarah. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kalau Pak Nas bilangnya lebat. Kalau orang Jawa Timur bilangnya lebat. Sangat lebat. Iya. Orang Banten Jadi gimana? Gede banget. gede banget ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya Allah itu menjanjikan kepada kita semua itu kekayaan yang sangat banyak sekali. Diibaratkan seperti hujan yang sangat lebat, bukan hujan gerimis. Nah, selama ini kita itu hanya mendapatkannya itu seperti hujan gerimis. Tanggal 1 kita menerima gaji, tanggal 15 atau tanggal 20 sudah nggak ada lagi uangnya. Itu bukan lebat itu gerimis. Mungkin malah rintik-rintik hujannya. Yang namanya hujan lebat itu kalau kita tanggal 1 terima gaji, tahun depan itu masih ada uangnya. Itulah yang namanya hujan lebat. Dan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang Islam zaman dulu, para sahabat Nabi, dari 10 sahabat Nabi itu semuanya kaya raya. Itu mereka semua diberikan hujan yang lebat sama Allah. Bahkan sampai sekarang salah satu sahabat Rasulullah, beliaunya sudah wafat, namun rekeningnya sampai sekarang masih hidup. Beda tipis dengan kita. Kita ini orangnya masih hidup, rekeningnya sudah mohon maaf. Betul. Jadi itu yang bisa kami ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa Allah sebenarnya ingin mengayakan kita, ingin memperbanyak harta kita, asalkan kita mau istighfar. Namun ada sebagian dari kita yang bilang, Pak, saya sudah istighfar. Saya setiap sholat itu sudah istighfar, bahkan 1000 kali tiap habis sholat. Tapi kenapa? Kok Allah belum mendatangkan kekayaan itu? Ternyata tadi sampaikan juga oleh Pak Agus, istighfar itu hakikatnya ada 3. Pertama, kita harus mengakui kalau diri ini penuh dosa. Hakikat istighfar yang pertama, menyadari atau mengakui kalau kita ini punya banyak dosa. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina at-tawwabun. Seperti itu ya Pak Gus. Setiap anak Adam adalah bersalah atau berdosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang minta ampun atau orang yang bertobat. Jadi pertama itu harus menyadari bahwa kita itu punya banyak dosa. Baru setelah itu, setelah kita sadar akan dosa kita, ini hakikat istighfar yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, setelah kita menyadari tentang dosa kita, maka kita baru mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atas dosa-dosa kita. Hakikat yang ketiga, yaitu setelah kita sadar tentang dosa kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita berjanji, baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah, bahwa kita tidak akan mengulangi lagi akan dosa tersebut. Seperti itu ya Pak Agus ya? Ya Mic-nya, Pak, Pak Agus. tiga konsep dari makna istighfar yang terkandung dalam kalimat istighfar itu. Sadar, ampuni, dan mau belajar. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ada orang yang sudah melaksanakan praktek istighfar, bahkan setiap sholat 1000 kali. Tapi kenapa hartanya belum juga diturunkan sama Allah? Mungkin konsep ini yang belum dijalankan. Dia atau beliaunya sudah mohon ampun kepada Allah, tapi beliaunya masih merasa tidak bersalah.
Beliaunya masih merasa dirinya benar. Sehingga apa yang disampaikan permohonan ampunnya itu tidak ada rasa. Sehingga dari permohonan ampun itu walau dibaca berpuluh-puluh ribu kali, Allah juga akan nggak akan datangkan hartanya. Karena istighfarnya tanpa ada rasa. Karena tanpa ada penyesalan, tidak ada kesadaran akan kesalahannya. Seperti itu ya Pak Agus ya? Ya, betul Pak. Gitu. Oke. Jadi Karena seperti itu ya. Karena Rasulullah saja kalau kita baca dalam sirahnya itu 100 kali dalam sehari istighfar kata Quran itu. Maka Ya. kalau kemudian ada orang yang udah beribu-ribu baca istighfar gitu kan, baca istighfar lalu kemudian penghasilannya, pendapatan kekayaannya tidak kunjung yang diharapkan segera hadir, ya mungkin 3 konsep yang dimahami dari istighfar itu belum satu padu gitu. Baru hanya minta ampun saja gitu bisa jadi. Nah, kalau Oke. ya itu tidak mungkin. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini konsep yang luar biasa dari Pak Agus, istighfar pangkal kaya. Oke, itu tadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan Pak Agus. Sekarang saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu semua, ada tinggal 13 orang sekarang yang masih hadir. Dan ini mohon doa, mohon bantuan doa ya Bapak Ibu sekalian. Tadi Bunda Eti yang temannya Pak Agus itu dapat kabar cucunya masuk UGD. Jadi mohon bantuan doa. Kita bacakan Al-Fatihah agar cucunya segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan monggo kalau ada yang mau sharing-sharing cerita-cerita tentang apa yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa istighfar bisa menjadi pangkal kekayaan, bisa mendatangkan kekayaan bagi kita. Silakan, atau mau tanya, mau diskusi, kami persilakan. Kalau ini mohon izin Ibu Salma dari mana Bu? Iya Pak Ustadz. Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ya, siap. Bagus. Ini yang hadir semuanya sudah CTMR kan ya? Belum. Belum. Cuma beberapa orang yang CTMR ya. Ini untuk umum, Pak Agus. Oh, untuk umum juga ya. Tapi Grup Riado itu bukan hanya untuk yang sudah mengenal MR, tapi juga orang-orang yang belum kenal MR pun boleh gabung di grup Riado. Di situ nanti kita kenalkan ilmu MR di grup Riado itu. Pak Agus, izin bertanya. Silakan Pak Iman. Mau tanya. Kalau Pak Iman ini CTMR dari Bogor Pak Agus, temannya Pak Agus. Betul. Saya baru kenal kemarin di SBMR. Oh siap. 11. Jadi silakan Pak Iman. Jadi gini, tadi kan konsepnya kita mengakui suaranya putus-putus Pak Iman. Ini jaringannya kurang bagus Pak. Oh iya. Ya. Berarti tanpa kamera aja, tanpa kamera dimatikan. Siap. Mungkin akan lebih bagus ya. Nah, kalau sekarang Pak? Ya, sekarang jelas. Siap. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, tadi kan konsepnya kita mengakui kesalahan, terus ampun sama Allah, mau belajar untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi. Mau belajar tuh apa? Tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang ridhoi kan. Apakah dibaca habis sholat terus menerus sampai masuk afirmasi? Apa? Pak Agus, mohon petunjuk Pak Agus. Mohon maaf lahir batin. Siap.
Baik Pak Iman, terima kasih nih untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau saya pengalaman sendiri, ini saya lebih kepada pengalaman sendiri, bahwa ungkapan bacaan istighfar itu saya sendiri itu udah saya afirmasi juga dalam kehidupan saya ini, setiap kesempatan lah gitu. Tidak mesti setelah selesai kita melaksanakan sholat fardu. Kalau yang seperti itu, saya pribadi kalau yang namanya istighfar setelah sholat fardu, bagi saya itu sebuah keharusan. Artinya momen yang paling tepat itu kalau saya menyadari istighfar itu kan bagian dari doa juga gitu. Bagian dari doa gitu kan. Ketika istighfar kita bacakan setelah selesai sholat, saya merasa itu ada sebuah keharusan karena momen kita mau berdoa, berkomunikasi dengan Allah diawali dengan menyadari kesalahan, kemudian diawali dengan meminta ampun, lalu kita pun mau belajar dari kesalahan itu. Yang paling dalam tanda petik mungkin serius lah kita memohon ampun itu pada saat selesai sholat itu gitu. Kalau di luar itu kita lebih banyak, jangan kita lah, saya tidak juga menjustifikasi teman-teman yang hadir, saya sendiri gitulah ya, itu lebih kepada tidak ingat juga tuh akan keseriusan kita memohon ampun kepada Allah, memohon harapan atas semua keinginan kita kepada Allah gitu kan. Maka kalau saya lebih kepada istighfar setelah selesai sholat adalah sebuah keharusan. Nah di luar sholat diusahakan seyogyanya gitu, bahasa saya mah gitu, seperti itu. Karena ya itu kalau bagi saya begitu banyak dosa dan kesalahan yang saya perbuat juga terhadap orang terdekat, terhadap istri, terhadap anak, apalagi terhadap orang tua gitu kan. Nah, yang kemudian itu menjadi penghalang bagi rezeki kita, bagi rezeki saya yang tak terhitung banyaknya gitu dosa itu. Maka mudah-mudahan dengan satu harapan, ya Allah, dengan istighfar yang kita baca tiap hari, gitu, tiap kesempatan, tiap waktu, buih-buih yang menjadi dosa-dosa kita ini satu persatu Allah berkati. Karena saya konsepnya satu, ketika kita membaca istighfar, saya yakin Allah pasti akan mengampuni saya. Gitu. Ud'uni astajib lakum gitu kan. Kau berdoa akan aku kabulkan, karena itu menjadi bagian dari janji Allah itu. Allah itu dalam Al-Quran memiliki 4 janji, salah satunya jika engkau berdoa aku akan kabulkan gitu. Maka dalam hati saya selalu yakinkan begitu banyaknya dosa saya, maka ketika saya ingin terlepas dari dosa-dosa itu gitu. Bukan terlepas, ada yang meminimalisir dosa yang begitu banyak tidak terhitung oleh saya harus banyak istighfar, utamanya setelah selesai sholat, di luar sholat juga beristighfar. Nah, ketika banyak istighfar selalu saya afirmasi, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa saya. Karena ud'uni astajib lakum itu menjadi janji Allah, saat kita banyak minta ampun, Allah pasti akan ampuni. Jadi afirmasinya banyak istighfar, yakin Allah akan mengampuni kita. Dan mudah-mudahan harapan juga akan tumbuh dengan dengan dosa yang kita kurangi, Allah ampuni, rezeki pun akan mudah mengalir dengan kita. Itu mungkin Pak Iman. Jadi tidak ada batasan spesifik, istighfar harus dibaca selesai sholat saja gitu. Kalau saya lebih menganjurkan kepada saya sendiri, ya setiap waktu lah gitu. Kapan kita ingat gitu kan. Kalau di waktu sholat lebih kepada haruslah itu mah. Karena momen yang paling sahdu, paling kesempatan khusus untuk kita bisa komunikasi dengan Allah ya saat sholat itu. Selesai sholat kita banyak istighfar. Selebihnya setelah saya sholat, itu urusan dunia itu lebih didominasi ketimbang urusan-urusan baca istighfar segala macam gitu. Gini, maksud saya gini Pak. Tadi itu kan hakikat istighfar ya Pak ya. Ya. Jadi saya salah, ampuni saya mau karena kalimat tersebut diulang habis sholat atau kapan waktu kita lenggang
biar afirmasi hakikat istighfar pada saat kita membacakan istighfar itu benar-benar berbobot gitu loh Pak. Yang paling berbobot itu pas sholat, terlebih sholat malam. Bukan baca astagfirullahaladzimnya bukan, tapi Tapi afirmasi maknanya, maknanya supaya bisa ya, masuk alam bawah sadar maksud saya gitu loh Pak. Boleh iya, saya tambahi Pak Agus? boleh Pak. Kita sharing aja di sini sharing. Kita diskusi sharing Pak. Iya betul. Oke. Gini Pak Iman ya, kalau di ajarannya Pak Nasrullah itu kita diminta kalau waktu mengajarkan untuk jurus perisai rezeki itu Pak Nas minta kita untuk istighfar itu paling tidak selama 1 minggu pakai bahasa Indonesia. Selama 1 minggu untuk belajar menghayati apa itu hakikat istighfar. Jadi kita istighfarnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku salah, ampuni aku siap belajar. Ya Allah, aku salah, ampuni aku siap belajar. Itu terus dibaca selama 1 minggu. Untuk memasukkan pemaknaan hakikat dari istighfar dalam diri kita. Dalam mindset kita. Itu kalau versinya Pak Nas seperti itu, Pak Iman. Namun kalau istighfarnya sendiri, permohonan ampun itu setiap saat, bahkan dalam sholat pun itu kita diajari oleh Rasulullah untuk membaca istighfar. Waktu kita duduk di antara dua sujud, kita doanya itu diawali istighfar dan juga diakhiri dengan istighfar. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Diawali Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Diakhiri wa'fu anni, maafkanlah aku. Dua-duanya itu istighfar. Jadi di dalam sholat pun kita diajari untuk melakukan istighfar. Tapi kadang kita itu hanya membacanya saja, menghafalnya saja tanpa menghayati apa yang kita baca. Itulah sebabnya makanya selama ini kita sudah banyak membaca istighfar, tapi rezekinya, hartanya masih belum juga didatangkan sama Allah. Karena kita perisainya masih dalam, istighfar kita masih belepotan, kita istighfar tapi masih menyalahkan orang lain, kita istighfar tapi masih menganggap diri kita itu benar. Jadi seperti itu Pak Iman. Kalau yang dikatakan Pak Agus tadi, justru setelah kita salam, setelah sholat, itu rata-rata yang saya lihat orang-orang itu, zikirnya itu langsung istighfar, bukan alhamdulillah. Justru selesai melaksanakan sholat, mereka itu bukan mengucap alhamdulillah, tapi istighfar, mohon ampun pada Allah. Jadi seperti itu Pak Iman. Kalau bisa untuk mempraktekannya yang hakikat istighfar itu, lakukan minimal 1 minggu ke depan dengan bahasa Indonesia, agar istighfar-istighfar kita nantinya itu langsung meresap, langsung kita hakikat istighfar itu langsung masuk ke dalam diri kita, bahwa kita mengakui salah. Oke, seperti itu Pak Iman. Silakan Pak Agus kalau mau nambahi. Ya, betul itu Pak. Dilatih dari kalau tadi ingin memahami makna istighfar, kemudian makna istighfar dengan 3 konsep tadi, mengakui kesalahan, memohon ampun atas kesalahan, dan mau belajar dari kesalahan itu, ya latihan dengan apa? Saya juga baca ulang kembali materi Panas tentang perisai rezeki, bahkan bukan hanya seminggu. Panas itu mengingatkan, latihan dalam sebulan ke depan, coba konsisten, bahkan 2 bulan di CTMR. Saya kebetulan lagi buka-buka juga ini Pak Busro. Sebulan 2 bulan ke depan kita komitmen latihan, kita bicara dalam bahasa Indonesia saja gitu. Saya salah, ampuni saya belajar. Saya salah, ampuni saya belajar. Kalau itu sudah terulang akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter menjadi sebuah nasib. Insya Allah, biiznillah, Allah akan hadirkan rezeki yang berkah berlimpah. Dan itu pasti itu janji Allah itu. Wa yumditkum bi amal itu bukan
omongan biasa, omongan belaka. Pasti Allah hadirkan. Terima kasih Pak Busro. Oke. Pak Iman Dan gimana? tambahan lagi Pak Iman, kalau kita istighfar kita harus yakin kalau Allah itu akan mengampuni. Karena di surat Nuh ayat 10 sudah disebutkan fakultus taghfiru robbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Langsung dikatakan seperti itu. Berarti kalau kita mohon ampun ke Allah, otomatis Allah langsung mengampuni. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Jadi dengan kita mohon ampun, Allah langsung ampuni dosa kita. Karena dosa kita sudah diampuni, maka yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kita. Hujannya berupa apa? Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Jadi itu sudah menjadi janji Allah. Mohon ampunlah kalian kepadaku, aku pasti akan mengampunimu karena aku adalah yang maha pengampun. Itu kalau kita ambil di ayat 10-nya. Jadi seperti itu Pak Imam, ada keyakinan dalam diri kalau kita mohon ampun, Allah pasti akan ampuni. Jadi nggak ada keraguan lagi. Dengan begitu kita akan senang untuk menjadi orang yang taubaholik. Seperti itu Pak Iman, silahkan tanggapannya Pak Iman. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus, Pak Busro, tanggapannya ya. Memang kita sebelum istighfar itu kan harus tahu dulu dosa kita apa. Tahu ya, dari situ. Saya rasa cukup Pak, terima kasih banyak Pak Busro, Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Iman. Silakan Bunda Jamilah dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, tadi saya masuk nggak cepet gitu. Iya, terus? Karena ada teman minta dibantu. Iya. Jadi pas buka, Masya Allah, ada Zoom gitu kan. Ini luar biasa lah gitu kan, ya Allah, kok nggak cepet tadi masuk ya gitu kan. Jadi tadi benar yang Pak Busro bilang itu untuk mengistighfar tuh kalau kita seringnya bilang gini, astagfirullahaladzim, mana ini jadinya kita gemes sama anak astagfirullahaladzim tapi nggak ngena gitu kan. Kita istighfar tapi yang disalahkan anak ini. Iya, jadi astagfirullahaladzimnya itu. Jadi kenapa nas yang dibilang Pak Busro tadi itu ya Pak Iman yang nanya tadi ya. Itu benar latihannya memang saya salah, ampuni saya siap belajar atau mau aku, kalau saya biasanya hamba salah, mohon hamba ya Allah, hamba siap belajar gitu kan. Terus yang diceritain sama Pak Agus tadi kan mau kaya istighfar. Nah itu yang kita dapat dari ayat ini tadi surat Nuh. Sama Ustadz Nas kan diginiin dulu, siapa yang mau uang banyak? Saya gitu kan. Kan dibilang di ayat 12 dulu ya Pak ya. Allah akan memberikan rezeki kita di ayat 12 itu kebun-kebun, anak-anak bukan anak biologis saja ya, anak-anak perusahaan. Ayat 12 dulu dia kasih kan Pak. Setelah itu bagaimana caranya yang dibilang Pak Busro tadi ayat 10 ya Pak Busro ya. Mohon ampunanlah kepada Allah. Itu sangat saya rasain Pak. Jadi kalau saya kayak kemarin mau ke Dumai gitu ya, naik bis 100.000, ya Allah hamba mau ke Dumai, mau berbagi ilmu mana rezeki dengan tim Dumai, mau riadoh Jumat sore ya Allah, 100.000 ongkos ya Allah belum tak tahu ponakan WA, ibu itu uang donasi keluarga udah Ati lebihin 100.000 buat ibu ya katanya. Masya Allah. Udah gue takut. Itu kalau udah Allah yang beri udah. Nah, perginya aja, pergi pulang di sana di Dumai banyak keajaiban waktu zikir riadoh sore Jumat juga. Sabtunya pulang ada teman pulang bareng aku aja pulang. Masya Allah. Udah nggak mikir uang pulang.
Pulang Iya. dapat durian lagi satu durian, dia beli durian 6, saya dikasih satu. Masya Allah. Pokoknya wah, rezeki itu memang benar dari istighfar tadi. Jadi ketika saya memang lagi itu saya perbanyakin istighfar memang. Istighfarnya itu udah nggak pakai hitung-hitung sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu istighfar. Kalau bisa memang istighfarnya diresapi. Kalau cuma astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim 1000, ya nggak nyaman kita. Biar sedikit tapi merasa astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terasa di dada sini. Itulah yang saya rasain, Mbak. Insya Allah, iya, insya Allah. Jadi saya bilang benar ya ternyata. Bersyukur saya ketemu ilmu mana rezeki ini. Betul. Jadi nggak usah kita yang sibuk, pasti Allah yang akan ini kan, nah akan kasih gitu. Kemarin itu pernah kaget loh Pak, pulang dari Siak kan peserta SMR cuma alhamdulillah bukan cuman, alhamdulillah 9 orang. Ya. Kita pergi sana bawa magicom sendiri, bawa beras, bawa ini udah nggak mikir, masak aja lah sendiri. Orang 9 orang tahu sendiri ya Pak Busra ya. Betul. Pulang-pulang keajaibannya masuk di rekening tuh hampir 1 juta duit. Masya Allah. Masya Allah. Ikhlasnya aja berbagi udah, nggak usah mikir. Bagikan aja ilmunya. Pokoknya di situ kita ikhlas banget berbagi sama mereka. Pulang-pulang hampir 1 juta masuk di rekening. Saya kira mimpi, terus kepala saya gejeduk gitu kan. Terasa juga, oh berarti nggak mimpi, bener dilihat, oh ya bener. Jadi itu benar yang Pak Busra, Pak Agus sampaikan, buat kaya itu maksudnya ya kaya ketenangan hati dan Allah beri rezeki, udah nggak usah kita yang sibuk mau cari pinjaman. Teman saya gitu, dulu dia masih pingin, dia udah belajar mana rezeki, belum CTMR di Dumai sana. Kalau aku pinjam lagi, perisai lagi. Ya betul. Kan? Apalagi pinjamnya, walaupun di koperasi, ada ini yang 1% perisai lagi. Nah, saya udah lepas semua, Pak. Saya udah nggak pakai pinjaman koperasi lagi. Masya Allah. Ternyata lebih dahsyat Allah beri rezekinya. Dulu kita harus mikir tiap bulan harus bayar cicilan koperasi. Ya. Sekarang udah tiap bulan itu Allah aja ngisi rekening kita lah. Walaupun ini ya, kita udah nggak mikir berapapun, itulah Allah beri buat kita. Jadi semakin banyak kita mohon ampunan sama Allah, insya Allah semakin banyak yang dibilang Pak Agus tadi apa? Kaya ya? Kaya, Masya Allah bener Pak Agus. Jazakallah khairan Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Kan saya bisa belajar lagi malam ini, silaturahmi. Iya, sama-sama. Insya Allah kita saling berbagi ya Pak ya. Pak Busro terima kasih. Jazakallah khairan juga ya. Pak Busra banyak nyemangatin nih lintas pulau ini, Masya Allah. Saya di Riau, Pak. Pak Agus di mana? Bogor dengan Bogor. Oh, Bogor. Oh iya, mudah-mudahan. Kalau Bunda TFT berapa? Saya TFT 6. Oh iya, saya TFT 7. Nah, saya dasar itu, TFT-nya lagi COVID. Orang COVID. Keren. Nah, bungkus permennya, anak sama mantu saya COVID. Oh iya. Sekarang sana, iya anak mantu COVID. Cucu saya 2 orang dipisah, 1 dijaga sama Bude, ini 1 sama mbaknya yang di Wonosobo. Jadi saya ke Wonosobo aja dilarang. Waktu itu saya, kalau dilarang saya dari jauh aja, ada lihat cucu saya pulang. Saya bilang gitu, ternyata warga kampung sana baik, hasil saya juga negatif swabnya. Naik itu kereta dari Jakarta ke Kebumen. Allah tolong saya, alhamdulillah ya di kampung itu 2 minggu nemani cucu, akhirnya saya pulang naik bis, pulang dari TFT 6. Saya pertama kali itu di Jakarta, divaksin. Kalau nggak bisa naik bis juga. Saya bilang, ya Allah, hamba mau vaksin, Engkau yang menyehatkan hamba ya Allah, lindungi hamba, kuatkan hamba. Saya nggak tahu, saya waktu divaksin saya hanya membayangkan saya berada di taman, tahu-tahu orangnya bilang, Bun, udah selesai katanya. Jadi nggak saya pikir tuh vaksin. Pulang pun nggak demam, alhamdulillah saya cuma bikin teh panas,
2 hari setelah itu saya berangkat. Oke, Wih, terima pokoknya kasih keren Bunda istighfarnya Jamila, ya Pak ya. sharingnya luar biasa, Keren luar biasa. istighfarnya. Ya istighfar itu keren Oke, benar. sekarang Ya. kita Jazakallah ganti ke khairan. yang lain. Silahkan yang mau tanya atau testimoni atau apa, Ini ada Pak silahkan. Asril nih. Pak Asril mohon izin silaturahmi, boleh tahu dari Silakan mana? Pak Asril dari Kutai Barat, Pak. Silakan Pak Iya. Asril, di unmute. Masya Allah, Kutai Barat. Ya Allah. Mudah-mudahan bisa ke sana nih, ke Kutai Barat. Masih di mute, mic-nya masih mute Pak Asril. Suaranya masih belum keluar. Oke, silakan Pak Asril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau tanya aja nih Pak Busro, Silakan Pak Asril. apa istighfar ini bagi yang mengamalkan istilahnya istighfar ini apakah bisa menjadi syifa atau obat? Pak Busro bagi yang pengamalkannya gitu. Oke, silakan Pak Agus dijawab dulu. Baik. Karena ini tanyanya ini ke Ustadz Pak, bukan ke saya. Saya trainer. Kalau Pak Agus ini seorang Ustadz ini, makanya saya lempar ke Pak Agus. Semuanya di sini Ustadz, semuanya Ustadz. Paling tidak saya Ustadz untuk diri saya sendiri. Gitu. Silakan Pak gini, Agus, apakah istighfar bisa untuk syifa, untuk penyembuhan? Betul. Kalau saya teringat akan sebuah hadis ya kalau nggak salah itu yang sesungguhnya Allah itu tergantung kepada prasangka hambanya gitu kan. Ya, itu sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu ya. Dan saya memaknai maka dari hadis itu kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Berpositif dengan sebuah kondisi apapun. Terkait dengan istighfar dengan kaitannya dengan bahwa kita harus selalu berpikir positif. Kalau kita yakin dan kita harus yakin bahwa sesungguhnya istighfar itu akan menjadi sebuah syifa, dan saya juga senantiasa kalau dalam diri saya itu istighfar itu selain bentuk permohonan ampun kepada kita, jadi itu juga bisa menjadi obat bagi kita untuk menenangkan hati, Pak. Saat kita mengucap istighfar, hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah akan tenang gitu. Justru sebaliknya. Iya Pak, ada perasaan tenang jiwa, batin gitu, ada rasa nggak gundah, nggak galau lagi gitu. Iya, persoalan apapun yang hadir saat kita banyak istighfar, terlebih kita memaknai makna yang itu, ketenangan hati itu akan hadir. Saat hati kita menjadi tenang, itu bagian dari Allah. Iya, seperti itu. Nanti tambahin sama Pak Busro, mangga Pak Busro. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya pikir tadi mau dikeluarkan hadis atau Qur'annya gitu untuk menjawab ini. Ternyata sama dengan saya. Gimana tuh? Seperti ini Pak Asril ya. Kalau Pak Nas bilang kan di jurus Prisersky, memang semuanya awalnya di jurus Prisersky, bahwa segala persoalan kita itu diawali dari atau ada hadir di kehidupan kita itu karena dosa-dosa kita. Persoalan itu bisa sebagai sesuatu yang tidak kita senangi, termasuk juga kondisi yang kurang sehat. Itu juga sebuah persoalan. Dan persoalan itu hadir kalau menurut ilmu magnet rezeki itu karena dosa-dosa kita. Dan di sebuah hadis dikatakan bahwa kondisi sakit seseorang itu mengurangi dosa-dosa dari si sakit tersebut. Bahkan terkena duri pun itu akan mengurangi dosa yang bersangkutan. Tapi mohon maaf saya hadisnya, teksnya, saya matannya itu enggak hafal. Intinya sakit itu mengurangi dosa-dosa kita. Kalau di bahasa magnet rezeki, sakit itu atau tidak sehat itu adalah merupakan sebuah detoks rezeki.
Detox rezeki maksudnya menghilangkan atau mengikis racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau di magnet rezeki ini yang dimaksud racun adalah dosa-dosa kita. Dengan adanya detox berupa tidak sehat, itu dosa-dosa kita itu diambil oleh Allah, dikikis, dihilangkan, diampuni oleh Allah. Dan itu merupakan percepatan terjadinya keajaiban. Kalau kita ridho menerima apa yang datangnya dari Allah, kita tetap syukur. Seperti tadi kisah Zoom ini, linknya agak tidak tepat waktu datangnya. Biasanya jam 12 itu link sudah disampaikan. Ternyata saya tunggu sampai jam berapa tadi, jam 4 mungkin. Itu masih belum keluar. Akhirnya saya hubungi beliaunya. Karena link ini datangnya dari Malang, Pak. Saya hubungi beliaunya, Pak Rifan. Ternyata beliau cerita, saya lagi di detox, Pak. Saya lagi mendapat bungkus permen. Saya sedang tidak sehat. Saya seharian tidur saja sampai tidak ingat untuk buat linknya. Oh, subhanallah. Saya bilang, alhamdulillah, saya gitu. Saya bukan mendoakan untuk cepat sembuh, karena itu sebuah detox. Semakin banyak dosanya, kalau kita doakan cepat sembuh, kalau doa kita diijabah oleh Allah, dia sembuh, tapi dosanya kan nggak hilang lagi. Dosanya masih tetap dia pegang. Tapi kalau dia tetap sakit, dosanya itu diambil sama Allah, diampuni sama Allah. Makanya ketika beliau bilang, saya sedang sakit, Pak. Saya bilangnya, alhamdulillah jenengan disayang sama Allah, lagi didetox, lagi diambil itu dosa-dosanya gitu. Saya malah bersyukur karena beliaunya orang sudah mengamalkan ilmu MR, tapi kalau orang yang belum mengamalkan ilmu MR, saya nggak berani bilang seperti itu. Pasti ya saya doakan cepat sembuh lah gitu. Ya, tapi kalau orang MR, saya bilangnya bersyukur malahan, alhamdulillah. Karena kan di jurus LOP, Law of Projection, apapun realitanya, terusnya gimana Pak Roni? Apapun realitanya, keren saja responnya. Iya, apapun itu realitanya, baik itu realitanya kita dapat rezeki, kita dapat musibah, itu realita. Tapi respon kita tetap wow keren. Maksudnya wow keren itu apa? Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua itu datangnya dari Allah. Dan pasti akan kembali lagi ke Allah. Sehat datangnya dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Tidak sehat datangnya juga dari Allah. Dan nanti akan kembali juga ke Allah. Dan datangnya tidak sehat ini adalah sesuatu yang bagus. Karena itu akan mengurangi dosa-dosa orang yang sedang tidak sehat itu. Jadi seperti itu Pak Asril. Kalau ada hubungannya kah antara istighfar dengan sifat, atau bolehkah istighfar dengan sifat itu secara langsung tidak ada, tapi secara tidak langsung bisa. Karena seperti saya tadi ceritakan bahwa semua persoalan itu hadir di hadapan kita karena dosa-dosa kita. Sedangkan istighfar adalah permohonan ampun agar dosa-dosa kita diampuni. Dengan istighfar tersebut, semakin banyak istighfar kita, semakin Allah ampuni kita, maka kesembuhan akan semakin cepat terjadinya. Jadi ada korelasinya antara istighfar dengan sifat atau pengobatan. Gimana Pak Asril? Mantap Pak Basro. Masuk. Keren. Oke, sekarang ganti ke Abang Roni. Ini ada mau sesuatu yang ada ditanyakan. Ya. Silakan Bang Roni. Oke, terima kasih Abang. Iya. Gini Pak Ustadz. Ini kan jangan Ustadz. Ya kan guru. Pak Ustadz Agus Ustadz ya? itu Semuanya Ustadz lah di sini. Jadi ini ada pertanyaan juga ini. Ya, kita ini kan sebenarnya gini ya.
Kalau istighfar itu kan artinya permohonan ampun atau kita mengakui Betul. dosa kita kan. Kita hidup di dunia ini kan antara pencipta dengan kita dengan manusia yang dibilang kalau hablum minallah, horizontalnya kan hablum atas. Nah, kalau kita dengan yang kuasa itu lebih mudah gitu ya menurut saya ini ya. Ya. Lebih mudah kita bermunajat untuk memohon ampun seperti itu. Seperti kita Nabi Adam itu minta ampun langsung ketika berapa ratus tahun baru diampuni dosanya, itu 1 kali dosa kan Ustaz ya. Ya. Nah, pada zaman Nabi Adam itu kan manusia belum banyak gitu ya. Ya kan kategorinya belum banyak. Nabi Adam aja kesalahan satu kayaknya dia satu betul ya. Nah, suaranya kita ini kan manusia yang sinyalnya Pak menanas itu oh sinyalnya ya tes sinyalnya Bang Roni yang kurang bagus ya. Iya, kayaknya sinyal saya. Iya, betul. Pelan-pelan dah, pelan-pelan. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau kesalahan kita sama yang kuasa itu lebih mudah buat kita memohon ampun seperti itu, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita kan gitu ya. Dan taubat itu nggak ada kadaluarsanya gitu ya. Nah, kalau kita dengan manusia itu nggak mudah untuk melakukan istilahnya permohonan maaf gitu. Ada yang kita bilang kita Aba Busro mohon maaf, iya udah maafin, tetapi sepenuhnya itu belum dimaafkan. Hatinya belum. Iya, kan begitu ya Pak Busro ya. Betul. Nah, itulah yang namanya manusia. Nah, saya selama ini mengalami hal seperti itu. Permohonan maaf saya dengan manusia itu yang nggak mudah. Mungkin di mulutnya bilang iya, tapi hatinya enggak. Tetapi kalau Allah, saya yakin banget pasti dimaafkan. Iya. Iya. Nah, kita nanti ketika masuk surga pun akan dipertanggungjawabkan. Iya, Sahroni, dosa kamu sudah aku maafkan. Dan gitu. Tapi kamu dengan manusia, aku belum maafkan. Ya Allah, kita komplain kan? Ya Allah, saya kan udah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan. Nah, saya kan nggak tahu ya Allah. Nah, itu bagaimana itu, Ustadz? Terima kasih. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Agus jawabannya. Untuk permohonan ampun atas kesalahan kita itu kita bagi dua. Pertama, kesalahan yang kita perbuat terhadap Allah selaku pencipta. Yang kedua, kita sebagai manusia yang juga makhluk sosial yang memiliki interaksi hubungan. Tentu dalam proses interaksi, komunikasi, dan hubungan baik itu ada kalanya kita berbuat salah dengan sesama. Untuk dengan Allah, tadi kita bisa langsung, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Roni juga saya sepakat, Allah pasti mengampuni gitu kan. Nah, bagaimana dengan konsep manusia? Nah, untuk bisa meyakinkan benar nggak sih dia memaafkan saya gitu kan? Atau gimana juga caranya nih bahwa dia itu atau bisa jadi gini, kita banyak salah kepada orang gitu kan, untuk meminta ampun ke banyak orang itu seperti apa gitu. Saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Nas itu terkait dengan kasus beliau yang kemudian ingin membahagiakan merawat terumbu karang ayahnya itu, maka pertanyaannya dibalik. Apa yang membuat ayah ridho terhadap saya? Maka kalau semuanya kita kurang yakin dengan benar nggak nih orang ini memaafkan saya gitu, kita bisa tanya ke yang bersangkutan, apa yang bisa membuat engkau senang, membuat engkau betul-betul memaafkan saya, dan apa yang membuat engkau senang bahwa engkau betul-betul memaafkan saya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau yang Riyadhah saya lakukan itu selama ini mungkin saya juga ya artinya
saya sampaikan juga di sini, itu dengan melaksanakan sholat taubat seperti itu. Sholat taubat karena saya akui juga tidak mungkin kan banyak dosa yang saya lakukan karena orang satu persatu dan kemudian saya harus datangi satu-satu gitu kan. Bisa jadi orangnya di mana sekarang, kita pernah berbuat dosa ke orang itu. Maka saya pernah ingat apa yang Ustaz Nasrullah juga, kita jangan tinggalkan sholat taubat yang kita lakukan di malam hari gitu. Dan ketika kita belum melaksanakan sholat taubat itu, kita mohon kepada Allah lah bahwa kita akui banyak kesalahan kepada orang ini gitu kan. Kalau memang kita juga tidak mudah untuk mengingat semua kesalahan yang kita berterap beberapa orang itu, ya kita sebut aja, ya Allah, siapapun yang pernah menyakiti saya ataupun siapapun yang pernah hamba zolimi, siapapun yang pernah hamba hianati gitu, hamba memohon kepadamu ya Allah, maafkan hamba dan maafkan dia. Dengan maaf yang kau berikan itu, maka engkau jadikan ruhnya mereka ini memaafkan kita seperti itu. Jadi riyadhah yang bisa kita lakukan untuk bisa mengetahui bahwa kita ingin menjadi hamba yang dimaafkan oleh orang dan oleh Allah, kita melaksanakan kepada Allah meminta ampun. Kalau kepada manusia yang begitu banyaknya, biasanya yang saya lakukan itu sholat taubat. Dan kalau misalnya ada orangnya yang bisa kita jumpai gitu, ketika kita berbuat salah, kita minta ampun gitu, minta maaf itu. Maafkan saya. Kadang saya selalu lepek, maaf lahir batin ya Pak ya, gitu. Kalau ketemu siapapun gitu, bisa jadi kan dosa-dosa kita ya banyak gitu. Saya itu ingat ada sebuah seorang teman itu kalau ketemu Pak Busro itu selalu bahasanya ke siapapun, padahal baru kenal gitu Pak, baru kenal gitu, salaman, maaf lahir batin ya Pak, maaf lahir batin. Ya Allah, saya bilang ini orang luar biasa banget, sudah menjadi sebuah kebiasaan dan karakter, saya bilang gitu Pak. Saya sempat nanya, ente kan baru kenal dengan orang ini gitu kan, tapi bahasanya ketika salaman, maaf lahir batin ya Pak ya. Ya dia nggak jawab apa-apa tuh Pak, tapi memang kehidupannya luar biasa Pak Busro itu. Seperti itu. Jadi mungkin riyadhah kitanya, pertama kalau ke orang yang langsung kita buat salah, yang bisa kita jumpai kita mintakan maaf. Dan kalau misalnya kita ingin tahu sejauh mana dia memaafkan kesalahan kita, ya kita balik tanya gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk saya tahu itu bahwa benar-benar engkau memaafkan saya gitu kan. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, lakukan. Kalau misalnya enggak, biasanya saya pribadi sering diperbanyak aja kita sholat taubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita pernah berbuat kepada orang banyak gitu. Itu aja mungkin Pak Busro, bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini saya akan menambahkan, saya orang yang selalu suka untuk menambah-nambah. Iya Pak. Karena saya ingat pelajaran dari Pak Nas itu, kalau kita mohon ampun kepada Allah itu memang sangat mudah, karena tidak punya beban. Tapi kalau kita mau mohon ampun, mohon maaf kepada sesama manusia, itu tidak mudah. Apalagi kalau kita merasa tidak salah, kita merasa benar. Ya, itu betul. Tidak mudah untuk minta maaf. Makanya di dalam ilmu manhaj rezeki ada jurusnya yang namanya merawat terumbu karang. Di situ kita diajari oleh Pak Nas untuk melakukan sholat tobat kepada pertama orang yang pernah kita sakiti. Kita tulis nama-namanya. Orang-orang yang pernah kita sakiti siapa saja. Kemudian orang yang pernah menyakiti kita, itu kita sholat tobati juga. Dan seterusnya. Itu pun sudah banyak itu nama kalau kita catat. Tapi kalau mungkin cuma 2-5 orang gitu aja. Kita catat, itu akan muncul semua. Pertama yang pernah kita sakiti, kita catat, kemudian kita bawa ke dalam sholat tobat. Ya Allah, aku punya persoalan dengan si A ini. Aku ingin menyelesaikannya malam hari ini juga. Kalau kita sholat tobatnya pada malam hari atau pada pagi hari ini juga. Kalau kita sholat tobatnya setelah sholat duha atau sebelum sholat duha pagi hari, kita langsung sebelum melakukan sholat tobat, kita melakukan yang namanya self talk
atau kita curhat ke Allah, ya Allah, aku punya persoalan dengan si dia. Contoh, saya punya persoalan dengan Abang Roni. Saya malu ya Allah untuk minta maaf ke beliaunya. Pak izin saya pakai kamera. Pak berusaha mau izin saya pakai kamera ya, pakai handphone. Pakai laptop, handphonenya mati baterainya, mohon izin. Oke, siap Agus. Jadi seperti itu kita lakukan self talk kepada Allah. Kita cerita kita punya persoalan dengan si A, kita ingin menyelesaikan pada saat itu juga dengan melakukan sholat taubat ini. Maafkanlah aku dan juga dia. Semoga dengan maafmu ya Allah, ruhnya dia, ruhnya Bang Roni bisa memaafkan aku. Kemudian kita takbiratul ikram, Allahu Akbar. Waktu takbiratul ikram ini kita lepas segala persoalan, kita gunakan jurus RFF. Sudah kita tidak ingat lagi kalau kita punya persoalan dengan Abang Roni, kita lepaskan. Kemudian kita sedekap pakai jurus bahagia tanpa syarat. Dah kita bahagia aja. Jadi seperti itu Bang Roni. Dan itu sudah saya praktekkan. Orang yang sangat-sangat benci sama saya sudah minta maaf, dia nggak mau lihat, jangankan memaafkan, lihat pun nggak mau. Ternyata waktu dibawa sholat taubat, hanya 1 malam, besoknya dia langsung baik. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang hubungannya sangat baik dengan saya. Padahal dulu antipati sama saya. Dan itu dulu pimpinan saya sendiri. Jadi seperti itu Bang Roni, tambahan dari saya. Lakukan sholat taubat menggunakan jurus merawat terumbu karang. Dan bahagia tanpa syarat. Betul. RFF, bahagia tanpa syarat. RFF, lepaskan semua persoalan waktu kita takbiratul ikram, bahagia tanpa syarat waktu kita bersedekah. Siap, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Siap, jelas. Boleh ditambah, Pak. Bagus. Boleh ditambah. Jadi pengalaman sholat taubat ini, Pak, per orang, Pak. Jadi Pak Nas dulu pernah sholat taubatkan orang 50 orang lebih dalam satu hari. Jadi per orang, jika ada yang nggak nyaman di kita, ada yang kita yang tersakiti atau dia, per orang namanya disebut. Nanti kita, Bapak punya Pak, masih itu ada dasarnya, ya Allah, hamba pernah berbuat salah pada si A. Kalau malam ini hamba ingin menyelesaikannya dengan salat taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maafkan diriku, maafkan dirinya. Semoga dengan maaf yang kau berikan, ruhnya jadi memaafkanku. Itu doanya sebelum sholat ya Pak, sebelum sholat taubat. Yang dibilang Pak Busra baru takbir, lepaskan dalam takbiratul ihram. RFF. Orang ya, per orang satu-satu Pak. Satu sholat taubat satu orang, saya udah lakukan itu. Jadi jangan datangin dulu Pak. Kalau kita datangin dia lagi kesel sama kita, wah nggak jadi ini Pak. Datangin Allah dulu. Jadi maafin. Allah dulu. Allah dulu yang didatangin, salat taubat dulu. Nah, nanti kalau belum mampan 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah akan ini. Ya, ya itu aja nambahinnya. Saya maaf tadi sambil nyuci, soalnya ada PR. Jadi selamat bergabung nih, Ustazah Devi Yunifianti nih dari Bogor nih. Masya Allah, selamat bergabung Bunda. Lanjut Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Begitu mungkin Pak Sahroni. Siap Pak Ustaz, terima kasih jelas. Siap. Saya juga Pak Sahroni orang Banten, istri. Iya, Banten di mana? Di Pandeglang. Oh, Pandeglang. Iya, di Menes tepatnya. Menes. Iya. Banyak di mana Pak Sahroni? Kalau saya di Poris Pelawan. Gimana tuh? Poris Pelawan Indah dekat Perumahan Banjarwijaya. Serang, Cilegon. Enggak, Tangerang, Kota Tangerang. Tangerang, Banten juga Tangerang ya.
Siap. Pak Roni masih ada orang tuanya? Udah enggak dua-duanya. Nah, itu juga walaupun yang udah meninggal, kita masih bisa salat taubat kan. Ya Allah, nggak pernah berbuat salah pada almarhum ayah hamba, ibu hamba, itu bisa. Siap. Tetap Amin. kita minta ampun sama Allah ya. Mudah-mudahan dilancarkan Allah semua urusan Pak Roni. Dilancarkan rezeki Amin. berkah berlimpah, keluarganya juga bahagia tanpa syarat. Amin. Amin. Gimana Pak Busro? Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Sekarang lanjut dari yang lain. Pasti ini masih banyak yang ingin bertanya. Karena waktu kita masih banyak. 24 jam lagi waktu. Iya. Silakan Bunda Andi, Bunda Devi atau Bawas ini Bapak atau Ibu ya. Silakan. Izin dulu ya. Baik, sambil nunggu pertanyaan, mungkin teman-teman ini nanti informasi juga nih, kita saling share di grup di CTMR Bogor, Cianjur, Sukabumi. Itu juga insya Allah nanti tanggal 23 tuh Pak Herman ya. Kita akan ada pertemuan dan saya udah minta juga nanti ke Ayah Hafiz, cuma belum ada komen beliau. Kalau bisa di YouTube kan itu kajiannya gitu, di-share ke YouTube gitu. Supaya bisa banyak orang juga yang tahu gitu. Nanti tanggal 23 teh hari apa ya? Hari Rabu. Rabu. Hari Rabu jam langsung pembicaranya Bunda Ucu mungkin dengan Ayah Hafiz. Gitu. Mohon maaf Pak. Sama Ayah Hafiz biasanya temanya ke kesehatan itu Pak. Iya. Quran dengan kesehatan biasanya. Betul, betul. Waktunya bisa diganti Pak. Kalau Rabu kan biasanya ikram. Siang. Siang. Nah, siang jam agenda kemarin sih jam 1:30 ya Pak Herman ya? Betul, jam 1:30 jam 2. Barangkali Ibu Devi hanya sampai asar, menjelang asar selesai. Siap. Maaf saya yang salah. Kirain saya waktunya juga malam seperti ini. Jadi kalau malam ada ikram. Kayaknya Bunda Ucu dengan Ayah Hafiz juga setiap momen hari Sabtu Rabu itu selalu hadir ke MRC gitu. Ya, benar. Setiap kali momen itu sering ngajak saya tuh ke ikram. Iya, ikram. Saya juga ngikutin di rumah. Jadi Saya ngikutin lebih banyak ngikutin di rumah. Gitu. Kan kita di Sumatera, Pak. Kita di Riau, Pekanbaru, nggak bisa mau ke MRC. Ongkosnya nggak murah. Iya, betul. Baik. Oke, silakan Pak Asril. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi. Sampai di situ aja Pak. Oke. Ya. Pak Iman, silakan. Bapak-bapak yang lain atau Pak Rifan ini sudah bangun kayaknya. Assalamualaikum Pak Rifan, silakan. Iya nih, Pak Rifan dari Mal belum mungkin. Ini ada Ibu atau Bapak? Bu Andi Nurbaya. Fawas, Bu Fawas apa Ibu ya? Fawas. Mungkin Ibu kali. Ada nama teman saya juga Fawas. Bapak-bapak. Bisa disapa Pak, Ibu atau Bunda, Ibu atau Ayah apa Bapak. Ya. Bapak Fawas ya. Jadi, Pak Musa minggu depan siapa gilirannya? Insya Allah pekan depan, minggu depan nggak ada. Yang ada pekan depan itu hari Senin melanjutkan materinya Pak Agus ini. Saya akan mengupas tentang dahsyatnya syukur. Itu insya Allah saya sendiri, Bang Roni, karena pekan depan itu masih belum fix. Kalau Bang Roni fix minggu depan atau pekan depan itu bisa ngisi, silakan Bang Roni ngisi untuk Senin depan ini. Tapi kalau masih ragu karena berbarengan dengan
Korwil Banten acaranya, karena memang Korwil Banten sama bareng dengan kita hari Senin ini. Betul, Bah, betul. Jadi kalau memang Bang Roni hari Senin ngisi, kami persilahkan. Kalau tidak, insya Allah saya akan mengambil tema dasarnya syukur. Amin, amin. Keren. Kalau nanti ada testimoni dari Sumatera, karena itu ya Padang kalau nggak salah. Ada testimoni dari beliau yang telah menerapkan rasa syukur dengan mencatat. Kalau di Riyadhah kita kan kalau laporan yang manual itu kita catat, kita tulis apa yang kita syukuri. Tapi kalau kita laporannya lewat Google Form, di situ nggak ada, kita cuma bersyukur gitu aja. Nah, ini yang dipraktekkan oleh teman yang di Sumatera itu, beliau mencatat syukur itu dan ternyata dahsyat dampaknya. Itu besok yang akan saya kupas. Insya Allah. Kalau Bang Roni nggak longgar, tapi kalau Bang Roni longgar, silakan Bang Roni yang tampil, saya tampil di pekan depannya lagi. Nanti kalau itu, Bah, saya informasi Wapri aja ke Abah aja ya. Oh, siap. Ya. Pak Iman aja, Pak Iman belum naik Pak Iman. Pak Iman ini orangnya kolaborator, Pak. Kolaborator itu nggak bisa naik panggung, jadi beliaunya hanya bisa dari belakang panggung, dari belakang layar. Pak Busro izin, ini Pak Busro untuk teman-teman, saya mau ada pesan sponsor dari Korwil. Nanti tanggal 2, tanggal 3, insya Allah untuk Cianjur, insya Allah ada SAMR ya kan, bagi teman-teman TTMR atau buka, belum bisa Mengikuti ya, atau Bang Roni punya teman di Cianjur, kita ramaikan Bang Roni, karena memang itu kan tanah bergeser ya, dampaknya luar biasa dahsyat. Insya Allah dengan kita ramaikan, kita support, kita dukung, kita kuatkan teman-teman MR di sana, meringankan beban, meringankan persoalan mereka yang selama ini memang belum tuntas ya. Nah, terus lagi di Sukabumi juga ada. Nanti yang di Bogor itu diisi langsung oleh Pak Agus ya, dengan Pak Agus dan Pak siapa? Pak Lesmana dari TFT 8, insya Allah. Kalau bagi teman-teman atau saudara-saudara yang di sini atau di grup Riyadhah mau ikut SHMR atau THMR, bisa menghubungi saya atau Pak Agus, atau di sini ada Bunda Devi ya, Pak Agus ya. Insya Allah Korwil Bocimi nanti saya share lagi, ada beberapa titik teman yang saya baru dapat playernya, informasinya dari Cianjur dan dari Bogor. Untuk Sukabumi saya belum dapat, Pak. Itu kira-kira bisa ditambahkan oleh Pak Agus? Ya, itu cukup mungkin. ya. Cukup. Bunda Devi. Oke. Semoga semua titik yang melaksanakan SHMR full seat, Pak. Ditolong Allah. Kami yang mau belajar. Saya juga mohon doanya. Saya sama Pak Mas Nur insya Allah akan ke Kota Dumai. Ada pertanyaan lagi dari Bunda Ani Nurbaya. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk istighfar yang cepat diijabah atau kapan aja bisa sambil aktivitas? Silakan Pak Agus dijawab dari Bu Andi Nurbaya. Untuk kalau saya melihatnya mungkin kepada ijabah doa gitu ya. Itu memang di Indonesia beda dengan di tanah suci. Di tanah suci dia punya dua tempat, pertama ada tempat dikabulkannya doa, ada waktu dikabulkannya doa. Kalau di Indonesia
Saya istilahnya hanya kita memiliki kesempatan di waktu saja. Nah, waktu yang paling jarang dijabah doa ataupun istighfar segala macamnya itu salah satunya saat kita sujud. Nah, terus kemudian di antara azan dan iqomah itu setiap selesai lantunan azan kan biasa ada jeda waktu tuh. Ada jeda waktu. Nah, terus juga bisa di hari Jumat asar, Jumat sore, asar pada asar itu sampai menjelang terbenam matahari itu juga menjadi waktu yang sangat mustajab itu untuk dikabulkannya doa seperti itu. Nah, nanti tambahannya dari Pak Busro. Kalau saya secara pribadi mengamalkan di situ aja momen-momen kondisi saat kita sujud, di saat kita sholat, kita perbanyak doa, terus kemudian saat antar azan dan iqomah seperti itu, terus saat di hari Jumat sore asar itu seperti itu. Ada juga saat hujan gerimis gitu kan, hujan deras itu juga bagian dari waktu istijabah doa, waktu digampangkannya untuk dijabah doa. Nanti Pak Busro nambahkan lagi, boleh? Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Ini Bunda Nur Andi yang ditanyakan adalah, bentar saya buka lagi Istighfar pertanyaannya. yang dapat dijabah atau kapan saja bisa sambil TV. Waktu-waktu tertentu untuk istighfar yang cepat dijabah atau kapan aja bisa sambil aktivitas. Oke, Bunda, kalau kita melihat dari jawaban Pak Agus tadi itu adalah waktu-waktu yang waktu yang sangat dijabah oleh Allah, yaitu untuk doa. Sedangkan Pak Agus tadi menyamakan antara doa dengan istighfar. Kalau kita lihat lagi di surat Nuh tadi ayat 10, Fakultu staghfiru innahu kana ghafara. Di situ Allah tidak memberikan batasan waktunya kapan kita harus istighfar. Pokoknya istighfar aja, mohon ampun saja. Allah itu Maha Pengampun, pasti akan diampuni. Nah, ini yang perlu ditanamkan ke benak kita, ke mindset kita, bahwa Allah itu Maha Pengampun, pasti mengampuni permintaan ampun kita. Apalagi kalau di waktu-waktu Ramadan itu kan ada yang menyuruh kita memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Apa tadi terusnya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau menyukai, mencintai orang-orang yang memohon ampun. Maka ampunilah aku. Dan itu Rasulullah menyuruh kita untuk memperbanyak doa itu di saat Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ampunan dan kita disuruh selalu minta maaf. Ya. Kalau kita nunggu Ramadan nanti masih tahun depan, jadi ya daripada kita nunggu tahun depan keburu kita lupa atau tidak ingat, sekarang aja kita yakini kalau Allah itu Maha Pengampun. Dasarnya surat Nuh ayat 10, Allah Maha Pengampun, maka semua permohonan ampun kita maka akan Allah ampuni. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi seperti itu Bunda Andi. Jadi kapanpun kita ingin mohon ampun kepada Allah, kita lakukan itu istighfar. Tapi seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, istighfarnya harus pakai yang 3 syarat tadi. Mengakui kesalahan, sadar akan kesalahan, baru minta maaf. Setelah itu janji tidak akan mengulangi atau siap untuk belajar. Jadi itu syaratnya. Istighfar yang masuk ke dalam tubuh hati kita, dan insya Allah itulah istighfar yang dijabah oleh Allah kapanpun itu.
Silakan Bu Andi. Jadi boleh dilakukan saat aktivitas pun boleh. Kalau ingin cepat istighfarnya diampuni, bukan hanya istighfar, tapi juga dilakukan sholat tobat. Tiap melakukan kesalahan, tahu itu sebuah kesalahan, kita langsung melakukan sholat tobat saat itu juga. Sama-sama Bu Andi. Terima kasih. Sama-sama juga. Silahkan yang lain. Gimana nih yang lainnya? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, sekarang kurang 1 menit menuju pukul 22. Kami persilakan Pak Agus Fitriawan untuk menyampaikan closing statement dari materi kita malam hari ini. Kami persilakan Pak Agus. Baik. Sebagaimana tema yang saya sampaikan malam ini bahwa istighfar menjadi pangkal sebuah kekayaan, maka kita pun bermohon pada Allah. Pertama, Allah mudahkan kita untuk bisa menyadari akan kesalahan kita. Allah mudahkan kita untuk bisa mengampuni atas segala dosa-dosa kita, dan pasti Allah akan mengampuni. Dan yang ketiga, Allah mudahkan kita untuk bisa belajar untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan melakukan perbuatan yang baik, sehingga kita yakin yumditkum bi amwalin itu akan hadir kepada kita, baik itu berupa kekayaan yang sifatnya finansial ataupun apapun itu. Wabil khusus kita mintakan kesehatan kita yang sehat walafiat untuk keluarga kita dan orang-orang tercinta kita, itu akan terwujud. Maka faqultu astaghfiru rabbakum. Allah mudahkan kita untuk senantiasa beristighfar. Mohon kepada Allah kita semua, Allah mudahkan untuk itu semua. Itu saja mungkin Pak. Itu ya. Dan satu, sebelum saya tutup juga saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan ilmu tadi. Itu kalau itu ada benarnya, sesungguhnya itu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tapi jujur, saya senang bisa bersilaturahmi, bergabung melalui Allah pertemukan saya dengan teman-teman ini. Kalau dengan Pak Busro di TFT 7, kalau dengan Pak Iman kemudian saya disambungkan lagi dengan Pak Busro, alhamdulillah saya sangat senang. Jadi saudara saya makin banyak ini, ya, di Mojokerto, di mana, di Kutai, di Pekanbaru, di Banten, gitu, di Malang. Subhanallah, luar biasa. Dunia itu sempit ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan saya Banyak. Sama-sama nih, izin lab ya. ya. Banyak. Mbak. Nah, sukses semuanya ya. Kesehatan terus selalu. Siap. Amin. Pak Iman, mohon maaf kita akan ada acara juga tanggal 2. Kebetulan saya bagian pematerinya. Alhamdulillah. Tanggal 2 September. Iya, kita di BSD Serpong. Pak, saya Budian. Ini aja Pak, kalau bisa di-share flyernya Pak. Saya mohon izin keluar duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sama nih, mohon izin duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Oh, Pak Roni, nanti kita wapri ya. Siap. Makasih. Pak Rizal, terima kasih banyak. Ibu Sama. Jamal, terima kasih banyak. Mbak Devi, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan katsiran wa khairan jazaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.